Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema sejarah Kristen masuk di tanah Minahasa, perjumpaan agama Minahasa dan agama Kristen. Jadi tentu sejarah kita tidak akan cukup ya bercerita terlalu detail ya, sangat panjang. Jadi kita akan fokus di bagaimana perjumpaan agama Minahasa yang disebut agama Minahasa dan agama Kristen. Dan tentu untuk bincang-bincang ini saya membutuhkan narasumber yang qualified, yang memahami soal ini, dan saya sudah atau Tribun Bakudapa sudah mendatangkan Dr. Denny Pinontoan untuk saya ajak berbincang-bincang terkait dengan tema yang sudah saya sebutkan. Dan tentu seperti biasa sebelum saya mengajak Dr. Denny untuk bincang-bincang, saya akan meminta dulu untuk memperkenalkan diri terkait dengan pekerjaan sehari-hari dan aktivitas lainnya. Boleh diinformasikan. Tabiatou minasa, salam bakudapa. Pernah tampil di podcast ini. Ya. Dan nama Denny Pinontoan. Sekarang mengajar di IAKN Manado, Prodi Sosiologi Agama. Ya, sehari-hari tentu bersama istri di rumah dan anak-anak tentu sebagai bagian dari rumah tangga itu. Lalu kaitan dengan topik ini, 2009 saya menerbitkan buku berjudul Walian dan Tuang Pendeta. Walian dan Tuang Pendeta, dan itu lebih fokus ke perjumpaan agama Kristen dan agama Minahasa di abad 19 terutama, Bung Aswin. Ya, artinya pas kalau saya mengundang untuk kita bincang-bincang di sini ya. Tapi ini kan menarik ya. Sebelum masuk di bagaimana perjumpaan, saya ingin tanya gimana sih, mungkin bisa diinformasikan ke Tribunar secara singkat ketika agama Kristen masuk di tanah Minahasa. Sebelumnya kita penduduk, mau dikatakan asli, pokoknya penduduk yang kala itu pertama di Minahasa sebenarnya sudah mempunyai agama tidak? Dan agama apa kemudian masuk ke Kristen, gimana? Ya, jadi memang akhirnya terkait dengan konsep kita mengenai agama, Bung Aswin, ya. Betul. Karena kadang orang ketika menyebut agama hanya menunjuk pada 6 agama ini. Iya. Padahal sebenarnya semua yang disebut atau mempraktikkan satu kepercayaan, di dalamnya ada ritual, lalu kemudian dia menyadari ada yang maha kuasa yang melampaui yang lebih dirinya, kuat dari dia yang mengatasi segalanya. Dan dalam banyak mitologi disebutkan bahwa dialah asal dari kehidupan, dan kemudian itu dipercaya oleh sekelompok orang, komunitas. Itulah agama sebenarnya. Jadi ada manusia, ada komunitasnya, ada praktek ritualnya, lalu kemudian ada sistem kepercayaan, dan tentu sudah ada di situ sosok yang disembah. Nah, itu macam-macam namanya kan, sudunya kita mendengar nama-nama yang ilahi itu. Itulah agama sebenarnya. Jadi ketika misalnya Kristenan masuk, kalau kita bicara Kristenan, hendaknya selalu dipahami itu berkaitan dengan Katolik atau Protestan. Kalau Protestan itu ada macam-macam denominasi. Nah, boleh dikatakan perjumpaan antara orang Minahasa dengan Kristenan, Katolik dalam hal ini, sudah dimulai tahun 560-an atau bahkan sebelumnya. Sebelumnya ya. Karena misalnya seorang pelaut, Ferdinand Magellan, itu sudah membuka jalur. Lalu kemudian datang armada-armada kapal Portugis Spanyol yang juga membawa pater-pater atau pastor-pastor. Nah, ada pastor yang cukup dikenal oleh orang-orang Katolik di Sulawesi Utara ini atau di Minahasa, dan Keuskupan Manado justru menarik sejarahnya dari situ. Yaitu ketika sebuah armada datang ke sini tahun 1563, dan bersama dengan rombongan itu seorang pater bernama Diego de Magellan, The Magalhaes. Jadi seringkali sulit dibedakan antara yang pelaut Ferdinand Magellan dan Diego de Magalhaes itu. Mereka itu orang Portugis atau Spanyol, karena dua Spanyol dan Portugis kan dua kerajaan waktu itu. Dan yang menarik begini, Bung Aswin, bahwa di masa itu Belanda adalah jajahan Spanyol. Jajahan Spanyol waktu itu. Ini akan menghantar kita bagaimana ketika dua bangsa ini bertemu di sini nanti, yang membawa agama masing-masing. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa Kristen Katolik sudah datang tahun 563 itu,
maka sudah saat itu sebagian orang Minahasa sudah berjumpa dengan Kristenan. Meskipun memang ketika Magelhaens datang itu dia masih masuk ke Manado Tua dan membaptis 1.500 orang Waktu itu di sini. Di Manado Tua. Tidak disebutkan Minahasa, Gorontalo atau Pokoknya di sekitar apa sini ya dia ini. Di sekitar pesisir ini. Dan dua raja. Raja Blomongondo, Damopoli, dan kemudian Posuma Raja Siau. Nah, yang menarik dalam catatan itu bahwa karena si Pater Magelhaens ini hanya 14 hari di sini, maka dia tidak sampai ke pegunungan Minahasa. Nah, artinya bahwa dia hanya di pesisir ya. Iya. Karena yang muda ini pasti di sekitar pelabuhan Tanawangko, atau dermaga. Manado pasti, iya. mungkin juga Kema, dan dia ke beberapa tempat yang kepulauan. Hanya 14 hari ya. 14 hari. Dia mengajar katekisasi dan kemudian membaptis 1.500 orang itu, termasuk dua raja itu. Jadi orang-orang Minahasa yang ada di pegunungan belum langsung berjumpa dengan Kristenan, meskipun memang baru sebagian mungkin yang itu. Tapi sudah ada kontak. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membayangkan bahwa ketika Katolik datang pertama kali, orang-orang Minahasa di pegunungan masih memeluk kepercayaannya. Nah, memang macam-macam nama yang kemudian disebutkan setelah itu. Apakah itu agama Malesung, atau saya lebih sering menyebut itu dalam bahasa bahasa akademik, agama tua Minahasa. Agama tua Minahasa ya. Karena prakteknya misalnya dari Tua Alfoso. Tapi misalnya Robertus Petburger, dia gubernur jenderal VOC yang datang ke sini 1679, dia menyebut bahwa orang-orang sini memiliki peradabannya, bahasanya, dan menyembah atau mengenal satu sosok yang disembah. Memang dia salah menyebut, dia menyebut Simpon. Padahal yang dia maksud sebenarnya di revisi kemudian si Empung. Si Empung. Ya. Empung. Dan itulah yang kita kenal sampai hari ini kan. Empung, ya. Rengan-rengan. Atau kalau di bagian selatan itu Kasuruan. Kasuruan, ya. Opo Wairan Wangko. Atau bahkan sampai sekarang organisasi kelompok-kelompok budaya ketika menyebut suatu prosesi memulai kegiatan dan itu disebut umum bahasa Melayu, bahasa sembahyang atau berdoa, mereka menyebut Sumempung. Sumempung. Iya, jadi menyatakan hormat, menyatakan permohonan kepada Empung, Empung yang disembah. Jadi dia yang disembah sebenarnya maksudnya. Jadi boleh katakan laporan Robertus Petburger 1679 itu sudah mengatakan bahwa orang Minahasa sudah beragama. Iya. Dan saya kira memang tidak tepat kalau kemudian ada yang sejak tahun berapa orang Minahasa beragama? Tidak tepat. Sejak terbentuk peradaban Minahasa. Dia identik ya di situ ya. Sudah beragama. Dalam pengertian ketika mereka mulai membangun komunitas, sudah ada kesadaran. Dan itu oleh para peneliti barat menyebut agama primitif. Ya. Agama primitif dalam pengertian antropologi itu sebenarnya agama yang pertama dari kata prime. Jadi bukan dalam arti primitif kemudian bukan dalam ini pengertian terkebelakang. Iya, bukan. Ya, mereka punya cara berpikirnya sendiri kosmologinya sendiri. Jadi nanti kemudian baru terjadi perjumpaan. Jadi kalau pertanyaan tadi, ya sudah orang Minahasa sudah memiliki sistem kepercayaannya. Jadi itu kan masih kita bisa kita temukan sekarang. Misalnya hampir setiap kampung tua Minahasa ada yang disebut Watu Tumotoa kalau di bagian selatan. Ada juga Watu Sumanti. Penanda pendirian kampung oleh leluhur yang istilahnya mendirikan Tumani. Lalu kemudian dia menjadi pusat ritual ya, pusat foso negeri. Ya. Tribuner, saya kira menarik ini ya, Dr. Denny sudah menjelaskan bagaimana secara singkat Kristen masuk ya di atau agama luar kan kita dulu ya. Agama asing yang datang harus mengakui ya. Mungkin ini bahwa kita besar saat ini yang menyatakan Kristen, bahkan mungkin Islam, tapi agama-agama ini adalah agama-agama import, agama-agama yang datang di sini. Dan tadi sudah tersirat ya bahwa Dr. Denny mengatakan bahwa sebelumnya kita sudah ada masyarakat tua yang ada di Minahasa. Saya katakan masyarakat tua atau yang lebih dulu ada di Minahasa itu sudah memiliki peradaban dan sudah mengakui ada yang lebih berkuasa dari manusia dan mereka sembah.
mereka sembah lewat dengan peradabannya saat Ya, itu. dengan caranya. Dengan caranya ya, dengan caranya. Ini menarik ya. Ini Dr. Benny. Kemudian berarti kan ketika itu kita dikatakan ya di Bolmong bahkan waktu itu sudah dibaptis Raja Damopoli. Iya, Damopoli. Kemudian di Siau juga rajanya sudah dibaptis ya ketika datang agama, katakanlah agama Kristen ya, Katolik yang datang. Tapi Dr. Benny, yang ingin saya tanyakan mungkin ini bagaimana, kan pasti ada pergesekan ya, ketika dia masuk. Namanya import, ya, namanya dari luar kan, sesuatu kan boleh saya katakan ketika agama Kristen masuk, ya Kristen masuk, peradabannya pasti lebih tinggi karena ini agama Kristen masuk ketika orang Eropa datang di kita, yang peradabannya ya kita lihat tentu lebih ini masuk antara saya pakai kata yang peradaban lebih tinggi dan primitif, tentu ada gesekan. Gimana, boleh diceritakan itu ya? Jadi sebenarnya laporan-laporan yang jelas menceritakan itu karena Katolik tidak lama, sekitar 60-an mereka kemudian akhirnya hengkang dari sini, keluar dari sini karena VOC sudah masuk dia berdiri 1602, tapi paling tidak 1610 sudah eksis di Jazirah Utara Sulawesi ini, sehingga kemudian berganti. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata dua agama ini hadir di sini berkaitan dengan konflik dan berkaitan dengan bagaimana bangsa-bangsa Eropa waktu itu merebut wilayah-wilayah kekuasaan. Nah, memang atas nama dagang untuk bagaimana kemudian mereka mengeksplorasi wilayah-wilayah bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam hal rempah-rempah dan sebagainya. Jadi kedua datang agama ini, sebelumnya Islam sudah datang. Abad 13 banyak teori mengatakan seperti itu kan, dan sudah berdiri kan kerajaan Ternate yang Islam dan sebagainya. Jadi di tahun-tahun itu 1500-an sampai 1600-an di wilayah kita ini sudah bertemu paling tidak 3 kekuatan atau 2 kekuatan, Eropa dan Arab. Atau Islam. Karena Islam sudah eksis di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya dengan kerajaan-kerajaannya bertemu di sini. Nah, sudah kita bayangkan bahwa apa yang akan terjadi dengan itu adalah konflik. Tapi dengan kemudian orang-orang Minahasa yang masih memeluk agama primitif, agama tua, Minahasa. Nah, itu nanti terjadi paling tidak ketika VOC eksis dan kemudian sudah merenovasi benteng yang dimulai dari zaman Spanyol, lalu kelak dia berdiri menjadi Fort Amsterdam di Manado itu. Dan Manado itu menjadi pusat perdagangan, pusat politik, meski memang yang di New Bandar di Pasar 45 meski memang pusat VOC itu di Batavia, yang sebelumnya di Ambon. Tapi kemudian dia pindah ke Batavia. Tapi bahwa Manado itu sudah menjadi pusat politik, ekonomi dan sebagainya, jadi kota yang ramai selain Kema dan beberapa kota pelabuhan. Nah, bagaimana kemudian dia bisa berjumpa dengan orang Minahasa? VOC itu ketika datang mereka membawa serta juga pendeta-pendeta. Nah, pendeta-pendeta itu sending ya. Ya, ada istilahnya, lebih dulu disebut mereka berfungsi untuk mengunjungi dan mendoakan orang-orang sakit. Nah, siapa yang dimaksud itu? Yang dimaksud adalah awak kapal yang datang, karena kan datang berbulan-bulan. Fungsinya pertama-tama itu menghibur, tapi juga mereka dibekali dengan kemampuan untuk berkhotbah, melayani sakramen dan lain sebagainya. Nah, karena VOC pertama-tama berkepentingan dengan dagang, maka kemudian dalam hal penginjilan dalam bahasa itu masih berorientasi ke benteng atau ke pegawai-pegawai atau prajurit-prajurit VOC. Tapi kemudian rupanya sudah mulai ada keinginan untuk kemudian menyebarluaskan Injil sampai ke orang-orang setempat. Tapi yang paling kemudian dia berpengaruh sekali dalam hal kristenisasi itu, yaitu ketika NZG berdiri. Jadi NZG berdiri, Nederland Zeninghenschap, yang berpusat di Rotterdam, lalu kemudian mengirim sendling pertama, yaitu Joseph Kam. Joseph Kam ya. Ya.
Ke Maluku atau ke? Tapi karena ada jeda kekuasaan Belanda di sini, Iya. Kira-kira 1811 sampai 1817, maka si Joseph Kam yang dikirim oleh NCRG ini tidak bisa langsung ke Hindia Belanda waktu itu. Maka dia kemudian menggunakan semacam izin dari London Missionary Society kalau tidak salah. Itu badan penginjilan Inggris. Sehingga dia utusan SZG tapi mendapat izin dari badan misi Inggris. Karena Hindia Belanda itu di bawah kuasa Inggris. Nah, dia dulu ke Surabaya 1814, lalu kemudian dia tiba di Maluku. Dan dari Maluku sesekali dia datang ke Minahasa. Nah, terutama itu Joseph Kam 1817 atau 1819. Nah, di tahun-tahun itu terjadi sebuah wabah besar di Minahasa yang membunuh sekitar 15.000 orang. Pada waktu itu cukup banyak waktu itu ya. Iya, wabah cacar kalau tidak salah. Cukup banyak karena kita membayangkan kan populasi waktu masih kurang. 15.000 dalam waktu mungkin 1 tahun atau setengah tahun itu meninggal itu cukup banyak ya. Cukup banyak yang menghebohkan ya Pak. Kita bayangkan itu populasi turun drastis, tapi yang paling tidak itu mengguncang kepercayaan orang-orang. Nah, sehingga kemudian ketika Joseph Kam datang 1819, dia membawa serta 4 orang guru dari Ambon. Yang lain mungkin pulang, tapi ada yang tertinggal. Orang Ambon. Orang Ambon, karena sudah lebih dulu berdiri di Ambon itu sekolah guru, sehingga kebutuhan guru itu disuplai dari sana ke sini. Karena Joseph Kam masih membawahi juga wilayah di sini. Nah, di Manado waktu itu sudah ditempatkan oleh pemerintah, tapi dia sendling juga, seorang yang bernama Helen Doran. Dia dalam status sebagai predikan, atau katakanlah mungkin sekarang setara dengan ketua sinode, atau dia yang membawahi pelayanan di wilayah ini. Jadi mereka datang dan ke pegunungan Minahasa. Nah, yang menarik, kita ingatkan bahwa 1808-1809 di Minahasa ini terjadi perang Tondano, yang secara itu heroik sekali, tapi kalah kan orang Minahasa itu banyak banyak terbunuh dan lain sebagainya. Dan jadi 2 tadi, kekalahan perang Tondano, lalu kemudian wabah. Ini mempengaruhi sekali orang-orang Minahasa dalam hal perjumpaannya dengan kekesenan yang diperkenalkan oleh para sendling ini. Nah, karena ketika Joseph Kam berkeliling di pegunungan Minahasa ditemani oleh Helen Doran, dia bertemu dengan kepala-kepala itu mayor, hukum kedua, hukum besar, yang meminta dia untuk mengirimkan guru-guru lagi. Atau juga dan dia bawa 4 kan? 4. Tapi yang cukup berarti. Yang tersisa itu di Kapataran. Jadi ketika si Gravelan berkunjung ke Kapataran 1860-an, dia bertemu dengan Amos da Costa namanya, yang sudah tua. Jadi dia datang bersama-sama dengan Helen Doran. Jadi atas permintaan-permintaan dari para kepala itu, maka menurut Joseph Kam perlu meminta ke Nederland Sendling Genootschap untuk mendatangkan sendling. Nah, maka didatangkanlah 2 sendling besar yang masih dikenal hingga hari ini, yaitu Johann Gottlieb Schwarz dan Johann Friedrich Riedel. Yang satu ditempatkan di Langowan, tapi berapa lama dia bermukim dulu di Kakas, lalu kemudian ke Langowan. Yang satu di Tondano. Nah, sejak saat itulah terjadi perjumpaan yang intens antara orang-orang Minahasa yang kebanyakan masih menganut agama tua, tapi sebagian orang Minahasa Kristen warisan dari Kristen Saman Company atau Saman VOC. Nah, yang kebanyakan mereka sudah banyak, mungkin doa Bapa Kami sudah dilupakan, pengakuan iman Rasul sudah mereka lupakan, tapi bahwa mereka pernah mengenal. Ya. Bahkan ada keturunan mereka yang sudah cuma tahu saja pernah. Bahkan ketika Riedel datang ke Tondano, ada yang mengidentifikasi dia company. Karena mereka mengingat VOC kan cukup lama juga bukan salah. Padahal dia sendling, Nederland Sendling Genootschap. Atau siapapun yang bule waktu itu mereka sebut company. Dan itu sampai sekarang kan kita masih susah mengenal kata itu. Padahal sudah berbeda.
VOC dengan pemerintah Hindia Belanda, Iya, iya. apalagi dengan badan misi Belanda itu. Nah, apa yang terjadi dengan perjumpaan itu? Walian-walian di Pegunungan Minahasa memang memiliki posisi sentral. Apalagi kalau di Minahasa Selatan itu, Tontemen itu kebanyakan waliannya perempuan. Walian itu dia pemimpin agama atau Imam. pemimpin imam? Imam. Mereka lah yang kemudian memimpin ritual-ritual dan lain sebagainya. Dan Minahasa sebagai sebuah bangsa yang religius, dan kita masih lihat hingga hari ini, Iya, iya. seolah tiada minggu, tiada hari tanpa ritual. Nah, dalam ritual itu adalah orang Maksudnya ritual ini agama Ritual. agama tua ya? Iya. Jadi entah dia anak baru melahirkan, menikah, orang meninggal, atau naik rumah baru kan, rumamba, panen, itu semua ritual. Nah, yang berperan di situ adalah walian. Nah, walak lalu kemudian ada lalu di sama pemerintah Belanda disebut distrik, tapi di sana itu disebut walak. Lalu kemudian di walak itu ada wanua-wanua, roong-roong atau teranak-teranak. Jadi ada walian utama di pusat walak itu. Iya. Lalu kemudian ada walian di negeri-negeri, kampung-kampung. Nah, kalau yang misalnya meninggal, dia seorang pemimpin walak, maka walian-walian dari kampung-kampung datang. Nah, tapi rupanya karena wabah tadi, maka mulai muncul suatu pemahaman bahwa perlu ada pegangan baru. Karena sistem kepercayaan ini ternyata tidak menyelamatkan mereka dari wabah. Nah, kebetulan waktu itu selain Riedel Swartz juga datang beberapa sendek, kata Herman dan lain-lain itu, dibekali juga dengan setidaknya Kemampuan medis modern. Setidaknya itu untuk pertolongan pertama. Iya, nah, rupanya misalnya Swartz itu di Lamongan, dia mendekati seorang yang sangat menentang dia, pemimpin, dan masih kuat dengan agama Minahasanya. Suatu waktu dia berburu dan ditanduk oleh Anua. Lalu sudah diobati oleh walian mengundam atau macam-macam, tidak sembuh, malah kan lebih parah. Lalu si Swartz berjumpa dengan dia dan ya mungkin macam sekarang antibiotik atau apa. Lalu dia mendoakan dan sebagainya, sembuh si kepala itu di Lamongan. Tapi dia bilang yang menyembuhkan ini obat, tapi juga karena kita berdoa, bersembahyang ke Tuhan Allah yang orang Kristen menyebut Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi dia berharap dengan itu maka si kepala ini bisa kemudian berubah pikirannya, meyakini untuk kemudian masuk Kristen. Karena kepala itu menentukan eksistensi kristenisasi itu. Ketika kepala itu menerima, maka masyarakat yang dipimpinnya akan ikut. Stanley berpikir bahwa serta-merta langsung otomatis masyarakat akan mengikuti itu. Tapi tidak. Si Swartz kecewa karena ketika dia sembuh, tidak berapa lama setelah itu dia bikin pesta berminggu-minggu. Karena ini kan kepala yang punya kekayaan banyak. Dia mengundang walian-walian untuk melakukan ritual. Nah, tapi ada yang menarik dengan Swartz ini, tapi juga Riedel ini, peran dari istri mereka, Bung Aswin. Oh, jadi kemarin Riedel dan Swartz itu datang dengan keluarganya, istrinya. Riedel ketika mereka kan ada mungkin 6 bulan di Ambon, itu 10 bulan, dan di sana di rumah Yosef Kam itu ada seorang nona yang bantu-bantu di rumah. Dia ayahnya itu Inggris karena kontrolir di sana, lalu kemudian ibunya orang Haruku, namanya Maria Williams. Nah, karena ada beberapa bulan, maka rupanya mereka juga jatuh cinta dan Yosef Kam kemudian menyetujui dan mereka menikah. Sementara Swartz itu masih bujang. Jadi ketika mereka berlabuh di Pelabuhan Manado tanggal 12 Juni 1831, Swartz sudah datang dengan istrinya, Riedel sudah datang dengan istrinya yang masih muda, belum lama mereka menikah. Lalu Swartz memang belum menikah. Nah, Swartz nanti menikah dengan seorang perempuan, ayahnya itu pemimpin di kemah, namanya Femece Constant. Nah, Femece Constant ini menguasai hampir semua bahasa Minahasa. Jadi ketika dia menikah dengan Swartz, tinggal di Lamongan, dialah yang sangat berperan bagi Swartz untuk mempertemukan Swartz ini dengan para walian-walian. Karena mengenal bahasa. Iya, itu terutama. Contoh misalnya di kawan-kawan itu ada namanya Walian Runtunuwu. Dia itu memang
keras menentang Kristenan. Tapi suatu waktu ketika dia sudah tua, dia sakit. Lalu sudah berapa kali dicoba didekati oleh Schwartz, dia tetap bertahan sebagai penganut agama Malesung, agama Minahasa, agama tua. Tapi entah bagaimana, itu mungkin juga karena peran Venetia Konstan, istrinya ini. Lalu kemudian akhirnya dia minta dibaptis, sudah di tempat tidur. Itu ada dalam laporan-laporan Schwartz, Senling, dan juga Riedel. Dan juga dengan Riedel, meskipun istri Riedel itu tidak lama kemudian meninggal, masih lahir anak berapa lalu meninggal, Maria Williams namanya. Jadi dengan demikian maka kemudian sudah terjadi ada walian-walian yang karena terancam posisinya, nah itu masuk ke wilayah sosiologi sebenarnya, soal ruang-ruang kan, ruang-ruang di mana mereka bisa memperoleh keuntungan dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian perlahan-lahan mulai menerima agama baru. Nah, yang menarik seperti yang saya juga catat di buku saya itu Walian dan Tuan Penita, guru-guru Minahasa pertama yang dididik dalam model anak piara langsung oleh Riedel dan Schwartz, mereka itu kebanyakan dari keluarga-keluarga walian atau mereka berasal dari lingkungan masyarakat yang masih mempraktikkan agama Minahasa. Nah, ini memang perlu diinterpretasi. Kira-kira apa yang mendorong itu? Misalnya si Silvanus Item, ayah ibunya meninggal waktu wabah. Lalu kemudian dia masa kanak-kanak datang Riedel di Tondano, Oktober 1831 sudah tinggal di sana. Lalu kemudian opanya yang seorang terpandang tapi masih kuat dengan mempraktikkan agama Tua Minahasa, justru yang menyerahkan si Silvanus Item kepada Riedel untuk dididik dengan ilmu pengetahuan modern melalui tentu pendidikan agama Kristen. Apa itu? Huruf Latin, bahasa Melayu, lalu kemudian apa lagi? Menghitung, dan tentu bahasa Belanda mungkin waktu itu. Ya. Nah, hingga sekarang ada marga Item. Iya. Ada. Nah, kenapa marga namanya Item? Karena katanya dulu kan wabah cacar air. Jadi kulit itu si Silvanus itu yang penyintas wabah cacar itu, ada istilah abad Romer itu, lalu ketemu dengan itu, lalu namanya bukan Silvanus Item kan sebelum dia di Riedel. Ketika dia jadi Kristen dibaptis, baru diberi nama Silvanus. Lalu kemudian panggilan teman-temannya itu jadi marga Item. Gitu kira-kira. Menarik ini ya, berarti ada sesuatu yang dikatakan tadi ya, bahwa yang ikut dalam pendidikan atau pelatihan dari Riedel dan Schwartz itu adalah sebenarnya keluarga-keluarga dekat atau kerabat daripada walian. Kemudian tadi sempat kutip bahwa ada walian kan tidak semua ikut karena memang mungkin secara psikologis ya mereka akan kehilangan, bisa saja kehilangan kekuasaan, kehilangan orang mengikut, karena harus kita ketahui bahwa penduduk waktu itu ya secara otomatis mengikuti agama Minahasa tua, sehingga apabila rajanya misalnya atau waliannya ikut kemudian tidak, kan Minahasa bukan kerajaan kan, bukan kerajaan, perwalak, sehingga mungkin kekuatannya dia dihormati, disegani, tapi apabila dia berpindah secepatnya tidak akan serta-merta diikuti oleh, beda kalau raja kan dia akan perintah, ikut. Tapi ini walian kan dia lebih ke mungkin kayak sekarang ke pelayanan ya, lebih soft ya, lebih soft. Atau ada faktor lain ya yang kata Dr. Denny tadi, ada faktor lain yang harus kita ketahui juga. Faktor apa kira-kira yang membuat ya ini keluarga-keluarga daripada walian ini cepat menerima ini. Tapi poin yang kita dapat waktu itu adalah berarti yang membuat agama Kristen ini masuk lebih dalam ke masyarakat Minahasa adalah pendidikan ya, pendidikan, pelatihan yang dilakukan waktu itu ya. Berarti agama Kristen masuk seiring dengan pendidikan masuk ke kemudian tadi sudah tersirat ya betapa kuatnya, betapa berbahayanya ketika masuk di Minahasa waktu itu yang agama tuanya masih sangat kuat.
Agama tuanya masih sangat tua. Ini mungkin yang menarik, dan kita ketahui sekarang tentu sudah berbalik ya. Sebagian besar dari kita tentu sudah yang agama Kristen ya, agama Islam, artinya agama import ya, itu agama import. Dan sekarang yang agama tua Minahasa malahan yaitu untuk secara administrasi dikatakan ada faktor diakui dan belum diakui ya. Malahan dikatakan belum diakui, tidak diakui oleh negara. Bukan dia tidak diakui, artinya terpinggir lah ya. Padahal kalau kita lihat lewat perbincangan ini bahwa mereka yang dulu ada, mereka bagian dari peradaban Minahasa. Hanya memang kalau saya tadi bahwa walian-walian ini mungkin sudah berpikir cermat bahwa untuk mengadopsi sesuatu yang lebih baik, maka mau tidak mau harus masuk dengan ini. Kan jadi ada juga salah satu faktor, Bung Asim, kaitan dengan itu. Ini ditulis oleh seorang pengkaji sejarah Minahasa, kenapa kemudian banyak orang Minahasa memilih Kristen? Karena di dalam struktur agama Minahasa waktu itu, yang posisi pentingnya dipegang oleh walian, sebenarnya sudah terjadi sebuah perubahan yang mendasar. Dia menyebut bahwa orientasinya sudah pada jadi dia menyelenggarakan ritual, tapi dia berharap ada pemberian. Paling tidak kain atau beras waktu itu. Kalau mungkin sekarang ya dalam bentuk amplop misalnya. Tapi faktor lain adalah kolonialisme dengan tanam paksa kopi. Nah, itu misalnya kaitan dengan kisah Swartz di Kakas. Jadi tanam paksa kopi itu kan mengharuskan orang-orang muda Minahasa untuk bekerja di kebun-kebun, baik swasta atau pemerintah. Dalam rangka mengenjot produksi kopi. Dan banyak sekali di Minahasa ini, dan kopi Minahasa ini terkenal sampai Eropa waktu itu, kopi Masarang. Nah, apa yang kemudian terjadi dengan kebijakan Swartz, dan itu mempengaruhi penerimaan orang-orang Minahasa Kristen adalah dia kemudian membebaskan orang-orang Kakas dari kerja paksa kopi atau kerja roli kopi hari Minggu. Sementara pemerintah kolonial tidak pusing hari demi supaya produksi itu dia dapat memenuhi target, kan dikirim sampai dibawa ke Nado. Tapi Swartz kemudian berpikir bahwa karena sudah semakin banyak orang Kakas yang Kristen dan Languan sekitarnya itu, maka dia meminta kepada pembesar-pembesar di Manado melalui predikan lalu kemudian ke residen, bahwa orang-orang paling tidak di Kakas itu harus dibebaskan dari kerja di hari Minggu. Nah, rupanya ini suatu kesan yang baik bagi orang-orang Kakas, karena ada asli istirahat. Ternyata Kristen itu membebaskan. Nah, begitu. Jadi dengan demikian Kristen di Kakas mantap. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa kemajelisan pertama dalam sejarah Kristen Minahasa itu di Kakas. Ada struktur ya? Iya, Swartz kemudian mengangkat penatua, diaken untuk menjadi sebuah majelis. Gereja Kakas kan gereja tua. Lalu kemudian para senior yang lain ikut. Kemudian bikin semacam badan atau apa yang bukan hanya para senling yang berperan selain dibantu oleh penolong, tapi juga orang-orang Kristen setempat. Jadi dengan model Kristenan yang diperkenalkan oleh para senling seperti itu, maka ini menimbulkan suatu empati ya? Simpati. Ditambah simpati. lagi senling yang berusaha mati-matian berhadapan dengan pemerintah Belanda agar supaya bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah itu bahasa Melayu. Lalu kemudian demi kepentingan mereka juga adalah supaya sekolah-sekolah mengajarkan pendidikan agama Kristen. Tapi yang ketiga, dan ini yang mungkin juga memunculkan simpati orang Minahasa, adalah bahwa senling dalam melakukan penginjilan punya pendekatan kultural. Apa itu? Yaitu dengan cara menerjemahkan Alkitab atau buku-buku katekisasi yang berbahasa Belanda atau berbahasa Latin atau berbahasa Eropa lah itu ke dalam bahasa Minahasa. Ke bahasa Minahasa? Iya.
Bukan bahasa Melayu ya. Bukan bahasa Melayu. Ada memang bahasa Melayu. Misalnya artinya Kate Herman, Temboan, Tombulu ya artikan ya, gitu ya ke bahasa-bahasa ini ya. Ya. Misalnya Kate Herman ada satu buku yang diterbitkan 1840-an. Dia Sen Dia Murang dalam dua bahasa. Bahasa Ton Temboan dan bahasa Melayu. Nah, itu yang membuat lebih cepat diterima ya. Itu metode betul, penginjilan, meskipun tentu dalam lebih ke kepentingan kolonial, tapi rupanya orang Minahasa berpikir bahwa ketika kita akan menerima agama Kristen itu sesungguhnya melanjutkan tradisi agama lama, atau dia merasakan sesuatu yang tidak berbeda jauh dengan agama lama karena masih menggunakan misalnya ada Alkitab terjemahan 1860-an itu menggunakan apok kesuruhan untuk menyebut Allah. Apok Yesus untuk menyebut Tuhan Yesus. Jadi mereka pikir ini. Dan lalu kemudian sudah muncul generasi kan, generasi pasca Perang Tondano, generasi pasca wabah itu, lalu generasi yang merasa bahwa kekesenal melalui para sendling telah membantu mereka melewati masa sulit. Tanam paksa kopi. Dengan demikian mereka memilih Kristen. Ditambah lagi mereka berpikir bahwa ya itu kecerdasan orang saya kira, bahwa memasuki era itu di mana sudah semakin intens berjumpa dengan peradaban modern ya. Dari mana saja, maka satu pengetahuan baru yang harus pegang itu pengetahuan modern itu. Itulah yang disebut dengan literasi pengetahuan modern, membaca bahasa Melayu, lalu kemudian dan itu ikut didorong oleh walian ya. Iya, karena walian kan kebanyakan yang masih menolak sudah terpinggir, ada yang sudah tinggal di kebun, ada yang kemudian di kampung mereka sudah sulit sekali menjalankan fungsi-fungsinya karena sudah semakin didominasi oleh agama Kristen. Tapi yang menarik, ini dicatat juga oleh El Adam, bahwa di tahun 1910 kita tahu itu wabah flu Spanyol, tahun-tahun itu. Macam sekarang COVID-19, dia ada berapa tahun, dan mereka terkejut karena tiba-tiba berapa kampung di Minahasa itu bikin ritual negeri. Iya, poso negeri. Padahal mereka pikir sudah cukup mantap kekristenan di Minahasa, karena katakanlah dari 1831 lalu di tahun itu belum satu abad, tapi sudah karena sekolah-sekolah sudah berdiri di hampir setiap negeri. Sekolah-sekolah Kristen gereja iya, sekolah-sekolah Kristen. Itu ada berapa sekolah. Lalu gereja-gereja sudah berdiri di banyak tempat. Hampir setiap ada sekolah pasti ada gereja. Tapi mengapa tiba-tiba masih muncul praktek agama lama ini? Dan itu tidak mengherankan sebenarnya. Karena ternyata pengetahuan tradisi agama itu mengendap. Nah, itulah yang kita itu kan yang kita lihat dengan Minahasa hari ini. 2 dekade terakhir tiba-tiba ada semacam semangat kembali. Dari Kristen sudah berkembang, tapi yang kita sebut adat istiadat yang kita sudah itu tetap ada. Nah, boleh disebutkan misalnya sekarang ada yang ada organisasi menyamakan organisasi adat budaya organisasi budaya yang walaupun tidak semua ya, atau mungkin tidak seperti dengan dulu lagi, tapi yang dikatakan yang mengendap itu, ingatan yang mengendap ya itu muncul ya. Dan itu kan saya selalu menyebut, kalau mau lihat agama rakyat Minahasa itu lihat di Watu Pinawetengan setiap tanggal 3 ini ya. 3 Januari setiap tahun baru. Di situ orang-orang berkumpul yang kemudian sudah Kristen, tapi datang kelompok-kelompok budaya yang kemudian melakukan ritual. Macam-macam ekspresinya, tapi bahwa simbol-simbol penting yang tampak di situ masih simbol-simbol agama lama. Jadi mungkin Bung Aswin, agama Kristen yang akhirnya jadi dominan, misalnya melalui gereja masih di Minahasa atau gereja Katolik, ketika bicara moderasi beragama, saya kira tidak hanya antar agama dalam hal Islam, Hindu, Buddha, tapi juga bahwa harus menerima kenyataan bahwa memang sedang ada suatu upaya menghidupkan kembali, dan itu keniscayaan kita tidak bisa tolak, merevitalisasi agama lama itu.
Dan agama itu, tua ya. Agama tua itu, dan itu sudah ada yang kemudian teman Iswan sudah mendeklarasi diri sebagai ada yang sudah berani, yang sudah berani menyatakan. Dan ketika saya tanya kapan, dia bilang ya saya sejak ada peradaban Minahasa. Artinya secara tersirat dia mau mengklaim saya lebih duluan ada dari dia yang menyatakan besar saat ini, ya kan? Cuma kan problemnya sering juga terjadi antara Kristen Islam dan sebagainya. Misalnya orang-orang Kristen yang Minahasa dia, tapi mengkafirkan agama lama misalnya, atau menjelek-jelekan yang lama. Orang Minahasa tapi dia sudah memilih menjadi penganut agama Manusung. Saya kira tidak relevan lagi dalam konteks sekarang, karena kita lihat sejarah kan tadi, bahwa suatu masa kekristenan itu baru diterima, kemudian dia berproses dalam peradaban Minahasa menjadi agama yang dipeluk oleh kebanyakan orang Minahasa. Nah, kalau kemudian muncul seperti yang tadi itu, menghidupkan agama yang sudah lebih dulu ada, kita harus menerima kenyataan itu. Karena ternyata kalau lihat sejarah peradaban ya memang kebudayaan kita dimulai dari situ. Artinya boleh dikatakan bahwa hari ini kita harus tetap berdemokrasi. Ya, ada kata sekarang kan disebut demokrasi. Artinya dulu agama tua itu para walian dengan cara mereka menerima agama import, agama Kristen, agama Kristen untuk masuk. Dan tadi disentil bahwa walaupun sudah menerima Kristen, ternyata ada masih mengendap ya bahwa kita ada mempunyai tradisi loh. Karena kita orang Minahasa, penduduk di sini, kita punya tradisi ini. Jadi kepercayaan baru muncul ya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus ada, tapi tradisi tidak semua dilupakan. Dan itu turun temurun. Di generasi saya kalau di kampung-kampung tetap masih mendengar bahwa mereka mengetahui tanda ini, maknanya ini maknanya ini. Artinya ya itu yang kita dipahami sekarang, dikatakan bagian dari adat dan budaya, tapi sebenarnya itu bagian dari fenomena agama. Fenomena agama yang kita bungkus bahwa itu adat, itu kultur ya, itu tentu ini. Jadi Tribuners tentu ini mau mengedukasi kita bahwa sesungguhnya bahwa ada jati diri orang Minahasa yang tidak pernah hilang ya, masuk pun agama Kristen, agama Islam dan import lainnya, tetap tidak menghilangkan akan akar budaya. Saya menyebut akar budaya daripada bangsa Minahasa dahulu, dan itu saya kira tidak bisa disalahkan ya, tidak bisa disalahkan. Dan tentu dalam bincang-bincang ini saya tidak akan mengajak ke Dr. Denny untuk mencari mana yang benar, mana yang salah ya. Karena di sini kita akan berbincang adalah masuknya agama Kristen yang sudah terungkap bahwa sebelumnya ada agama tua Minahasa yang sudah ada, kemudian masuklah agama-agama yang baru, agama Kristen, Islam dan yang lainnya. Memang dia kemudian Bung Asin, dia dalam perjumpaan itu ada tentu resistensi pasti penolakan. Misalnya 1840-an itu karena ada pater-pater tapi tentara Spanyol yang mengganggu adat, maka kemudian terjadi perang. Itu perang kali. Tapi juga kaitan dengan itu membawa pater-pater penolakan. Tapi kemudian juga ketika VOC datang dengan pendeta dan SLG itu masih banyak. Tapi kemudian terjadi adalah negosiasi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ketika justru guru-guru penlong pertama itu, didikan anak piara pada seni itu, mereka dari keluarga-keluarga walian. Nah, misalnya ada namanya Ismail Tiwo. Dia dia kemudian jadi guru di Tateli. Dia anak piara dari kepala sekolah di Amurang. Lalu kemudian karena dia memiliki kemampuan untuk berkembang, maka disuruh untuk sekolah di sekolah guru di Tonawangko, Grafland. Tapi rupanya dia masih membawa tradisi itu. Nah, dengan misalnya laporan Grafland, dia semacam membuat sketsa-sketsa yang berisi tentang astronomi Minahasa. Grafland menyayangkan sekali karena dia kemudian tidak bisa mendokumentasi itu. Jadi ada dalam ingatan, meskipun dia sudah Kristen dan sudah menyerap tentang Eropa. Nah, yang kedua, Petrus Koas, dia yang disebut Rasul Ranuangko, di bagian Tonano Pantai di sana. Dia dari keluarga walian,
kemudian menjadi penlong, lalu kemudian bahkan tambah sekolah lagi di sekolah quick school yang pindah ke Tomohon. Ketika terjadi wabah di 1840-an, 50-an itu, dia bekerja bersama dengan Senling Noi. Senling ini meninggal, tapi penlong Petrus Kowas ini selamat dari wabah itu, dan mereka terjun langsung. Seperti sekarang kan COVID, pendeta-pendeta Pinato Diaken dengan resikonya harus melayani jemaatnya begitu. Dan mereka itu. Nah, ternyata si Petrus Kowas ini masih dengan tradisinya, yaitu misalnya dia bikin obat apa yang kita sebut obat makatana, akar-akaran, rumput-rumputan. Lalu kemudian dia masih menjalankan tradisi berburu dan lain sebagainya. Mungkin saja bahwa dia kemudian bisa kuat secara fisik karena dia masih menjalankan tradisi kewalianan itu, meskipun dia sudah menjadi penlong. Pemimpin jemaat, di Renoangko waktu itu. Dan artinya yang saya mau katakan bahwa dalam proses perjumpaan ini resistensi ya, negosiasi, bahwa orang kemudian oke, apa yang kita mau dapat dan apa yang kita harus korbankan, kita terima ini. Lalu sending juga begitu. Lalu terjadi dialog. Nah, dialog itu muncullah intelektual Minasa, karena mereka generasi kedua Kristen, sudah dididik dengan pendidikan modern, lalu kemudian semakin semakin memahami bahwa harus berpikir secara global, dan lahirlah seorang yang bernama Lambertus Manginaan. Dia dikirim ke Rotterdam untuk sekolah guru dan sekaligus sekolah pendeta 1853 di sana. Lalu dia pulang mendekati 1860-an. Sebenarnya sudah dengan kompetensi pendeta, tapi oleh NZG yang masih agak rasis dalam pengertian bahwa ya dia kan orang pribumi, tidak boleh pegang jabatan itu, jabatan seolah-olah hanya khusus bagi orang Eropa. Dan dia protes itu. Dia tidak senang dengan perlakuan para pendeta ini skerek di sini. Lalu kemudian dia menyatakan mundur dari situ dan jadi guru. Dan itu mereka lahir. Termasuk saya kira demikian juga warisan-warisan dari dialog dari perjumpaan itu adalah seorang Samratulangi. Dari keluarga elit Minasa, tapi dia menulis biografinya di majalah Komentaren yang berbahasa Belanda itu, tapi ada bahasa mungkin Melayu, dan menyebut di situ isinya tentang dia dan pengenalan dia terhadap kosmologi Minasa. Dan rupanya dia masih sangat mengerti dan menjiwai, meskipun dia sudah ke Eropa. Dan itulah yang kemudian saya kira menjadi modal penting dia. Intelektualitas, spiritualitas. Jadi dua modal itu, spiritualitas keminasaan, intelektualitas dia serap pendidikan modern ya. Meskipun tentu intelektualitas Minasa juga dia tetap punya. Ada ya, iya, tetap dimiliki ya. Jadi pengetahuan modern saya maksudkan. Ya. Dan Tribuners tentu bincang-bincang ini masih sangat menarik ya. Sangat menarik, sangat panjang, dan banyak yang sudah informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Dr. Denny terkait dengan sejarah Kristen masuk di Tanah Minasa. Bahkan lebih yang menarik ya, ada drama-drama terkait bagaimana perjumpaan agama Minasa dan agama Kristen ya, atau agama Minasa tua dengan agama Kristen ya. Tentu memang ini tentu lebih para Tribuners mungkin akan lebih mengira-ngira apa ketika Dr. Denny tadi menginformasikan ada semacam drama-drama gimana yang terjadi, konflik-konflik ya, tapi itu yang terjadi zaman dahulu yang tentu menjadi pengingat kepada kita saat ini bahwa itulah proses masuknya agama Minasa agama Kristen di tanah Minasa. Dan kalaupun saat ini masih tetap ada agama yang mengklaim ya bahwa agama tua disebut oleh Dr. Denny agama tua, tentu kita harus melihat ini bahwa bagian dari sejarah yang harus kita saling hormati, hargai, seperti kita juga menghargai dengan agama-agama
baru yang ada, yang muncul saat ini. Saya kira itu yang bisa kita dapat dari diskusi ini ya, dari bincang-bincang singkat. Dan tentu ini terasa masih sangat kurang, tapi paling setidaknya ini memberikan ya masukan, memberikan daya ingat kita sehingga kita akan terus belajar. Saya berharap dengan bincang-bincang ini akan melejut generasi muda untuk memperkaya dengan literasi literasi budaya, agama, sejarah ya. Ini membuka kita untuk memperkaya akan literasi kita akan budaya, agama, sosiologi agama bahkan ya. Saya kira itu yang kita harus perkuat. Dan sekali lagi tentunya saya Asy Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Denny yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di sini. Dan mungkin saya berikan kesempatan untuk ada closing statement singkat saja, pesan atau apa saja ke Tribuners. Iya, Tribuners kira selalu penting kita belajar sejarah karena dari situ kita kemudian mendapat pelajaran pengetahuan, terutama untuk masa kini. Bukan lagi untuk kembali. Belajar sejarah bukan untuk kembali masa lalu, tapi nilai-nilai yang kita peroleh dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Karena ternyata banyak sekali hal yang berulang. Dalam pengertian bentuk lain ya. Misalnya yang soal tadi ya, soal keprihatinan kita terhadap dalam hal bergereja, beragama, ternyata sudah pernah terjadi. Dan sudah ada upaya-upaya menyelesaikan, ada pengetahuan-pengetahuan dari leluhur kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan itu jadi inspirasi bagi kita hari ini, pengetahuan bagi kita hari ini, atau kearifan, untuk kemudian mengusahakan hal yang lebih baik hari ini. Dan menyelesaikan persoalan hari ini dengan cara mengadopsi yang lalu ya. Belajar inspirasinya apa, lalu kemudian kita coba menginterpretasinya, mengkonstruksinya secara baru tentu. Hari ini dan ke depan. Saya kira itu. Sekali lagi saya Asy Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Dr. Denny yang sudah datang di studio Tribun Bakudapa, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Salam. Semua ini